Menyumbang sebenarnya menyumbang, memberi dengan keikhlasan. Menyumbang sebenarnya menyumbang, memberi demi ridho Tuhan. Kalau memang benar kau mau menyumbang, kenapa perhitungkan aja? Kalau memang benar kau mau menyumbang, kenapa mengharapkan menang? Dermawan sebenarnya dermawan, orang yang punya ketulusan. Dermawan sebenarnya dermawan, tidak mengharap keuntungan. Memberi 1000, mengharap 1.000.000, itu kan ingin cepat kaya. Memberi ribuan, mengharap miliaran, sudah jelas bukan dermawan. Menipu dirimu sendiri dalam menggunakan uang. Tanyakanlah hatimu di saat memasang, mau cuci atau nyumbang. Semua orang tahu tentang perbedaan sumbangan dan perjudian, tapi dengan sengaja membutakan mata serta menutup telinga. Kalau pembongkaran sudah diacuhkan, ini pertanda kehancuran. Maka pembangunan akan jadi bumerang kalau runtuh keimanan. Dermawan, hayo para dermawan, menyumbang demi pembangunan. Menyumbang, hayo kita menyumbang, agar merata kemakmuran. Namun hukum Tuhan jangan disamarkan, yang haram jangan dihalalkan. Karena pembangunan tanpa ridho Tuhan takkan membawa keberkahan. Bukankah sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal? Bintang ini baru bermunculan. Apa Roma bisa bertahan sebagai superstar? Saya sudah baca, Bob. Oh, kau sudah baca. Lalu bagaimana? Tidak apa-apa itu. Kau bilang tidak apa-apa. Tapi uang yang kau ambil dari saya sudah cukup banyak. Kalau sampai kau rugi, lalu bagaimana kau bisa kembalikan hutang-hutangmu? Saya tak mau celaka. Lalu maunya bagaimana? Daripada tenggelam, lebih baik kita batalkan saja. Bilang sama Roma, musiknya jangan satu ragam saja. Suruh dia nyanyi lagu remaja zaman sekarang. Yang hot. Aha. Yang hot. Oh ya, yang hot. Ya. Ya, kau tahulah. Aduh, Roma. Apa salahnya? Lagu cintanya diganti dengan kata-kata yang hot. Misalnya, cintanya dengan anggur menyala. Apa susahnya? Hah? Maaf, Bung Hamid. Bagaimana saya bisa bikin lagu begitu? Buat saya, kopi lebih jelas nikmatnya ketimbang anggur menyala. Nah, Bung Hamid, lagu tentang singkong bisa lebih cepat saya bikin. Roma, kalau habis tahlilan di kampung, boleh kau nyanyi tentang kopi dan singkong. Roma,
selama ini aku kan baik padamu. Iya kan? Nah, kali ini aku minta bantuanmu. Cari bahan-bahannya di klub-klub. Dan di bar-bar. Dan... kampret. Dasar seniman. Aku minta tempo. Jalan sekarang. Anakku sedang sakit dan perlu biaya. Kau kan tahu peraturan kita. Cepat. Ayo jalan. Ada apa? Ada orang jahat mau mengganggu saya. Bagaimana mungkin wanita secantik kau malam-malam begini sendirian? Itulah nasib yang selama ini membelenggu diriku. Aku adalah seorang pramuria, salah satu bar di sini. Astagfirullahaladzim. Tentu kau tahu anggur menyala. Anggur menyala? Tidak. Tidak ada anggur menyala, Bu. Ya? Yang ada cuma macam-macam minuman keras pembangkit hawa nafsu. Yang mendompak-dompak bagi kuda liar. Dan membakar seluruh diri kita. Sampai yang tertinggal cuma bangkai. Yang menyebarkan bau busuk. Apakah itu yang kau cari selama ini? Bukan, tapi lumpur kehidupan. Lumpur kehidupan? Ya, uang. Namamu siapa? Ratna. Oh, nama asli? Dalam kehidupan bar tidak ada yang asli. Semuanya palsu. Stop. Berhenti di sini saja. Terima kasih, Bung. Anda betul-betul telah menyelamatkan saya. Ratna? Tunggu. Kau masih muda. Terlalu murah kalau kehidupan ini kau hancurkan hanya demi yang kau sebut lumpur kehidupan. Tapi lumpur itu telah menghidupi anakku. Lalu apa kerja suamimu? Kami telah berpisah sebelum anak itu lahir. Oh. Kau masih punya orang tua? Hanya ayah. Tapi aku sudah tidak punya harga diri untuk kembali ke rumah orang tua. Bar bukan satu-satunya tempat yang bisa memberi kehidupan. Adakah tempat lain bagiku? Banyak, Ratna. Bahkan terlalu banyak bagi wanita secantik kau. Apalagi Allah akan selalu membuka pintu-pintu rezeki yang halal bagi siapa yang mau meninggalkan yang haram. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kuatkan hatimu dan tentukan bahwa kau akan pergi meninggalkan kehidupan malam di bar. Bagaimana? Bismillah, kita pergi. Ayo. Ya. Hei Rani, mau kemana kau? Ratna,
Saya datang, kamu pergi. Itu namanya tidak sopan pada atasan. Maaf, siapa? Ron, ini ayam sayur. Tanya, siapa aku? Coba jelaskan, Ron. Kenalkan, itu Pak Bodi. Pak Bodi ini, dia bukan ayam, tapi manusia yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Ron, saya sedih, Ron. Ada yang berani membantah saya malam ini. Kasih lihat pada dia, Ron, bahwa kita sungguh-sungguh. Oke. Aku juga sungguh-sungguh. Baik. Aduh, ini yang saya tidak suka. Sudah dandan rapi-rapi mesti perang. Bagus. Bagus. Lepaskan aku. Hati-hati. Awas. Bos, kerjamu sembrono. Aku kehilangan barang berharga, tahu? Tak perlu sedih, Bos. Bos bisa cari barang baru. Ayam seperti ini banyak di jalan. Saya sedih, Ron. Cabut, Bos. Sebelum polisi menambah kesedihanmu. Ayo. Hai! Hai!
bisa terus-menerus. Kematian gadis itu bukan kesalahanmu. Itu kan lebih dari satu kecelakaan. Musibah. Lupakan peristiwa itu. Aku tak bisa melupakannya. Aku merasa berdosa. Roma, bagaimana kalau kau istirahat di daerah pegunungan? Untuk beberapa hari lamanya. Dengan suasana dan lingkungan yang baru, aku yakin sedikit demi sedikit pasti kau akan lupakan peristiwa itu. Kau ingat si Johan, juru potret itu? Nah, kau bisa tinggal di sana. Roma, pulang sekarang? Terserah padamu. Saban hari kau kemari. Tempat ini indah sekali. Apakah hatimu tidak tergetar melihat semua ini? Tentu saja. Maka dari itu, aku lebih betah tinggal di sini daripada di kota besar. Kau merasa semua ini bicara padamu? Ya, Kau beruntung. Pada aku semua ini tidak mengatakan apa-apa. lalu kenapa tiap hari kau kemari? Untuk menguji diriku sendiri. Johan, kurasa riwayatku sebagai pencipta lagu sudah berakhir. Jiwaku kering. Karena ini semua gagal menggetarkan hatimu. Itu suatu tanda. Aku tidak sependapat denganmu. Alam yang seindah ini tidak berarti apa-apa jika tidak ada hubungannya dengan manusia. Kau menjauh dari pergaulan. Pak Lurah begitu ingin berkenalan dengan kau menghindar. Roma, kau harus kembali ke tengah manusia. Biarlah. Kau boleh tulis surat pada Hamid dan katakan, aku minta maaf. Bilang supaya dia melupakan Roma. Anak-anak pesantren mana itu? Anak sekolah madrasah. Dekat dari sini. Bagus ya? Ya. Oke. Aku tak usah kau tunggu. Hei, jangan telat. Ratna? Ratna? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda Ratna? Maaf, saya bukan Ratna. Anda salah lihat. Permisi. Hah? Hei, Bu, itu siapa? Tidak tahu, Ibu tidak kenal.
Pak Johan. Ya. Mina. Potret? Iya. Iya. Bentar ya. Sendiri? Berdua. Oh, berdua? Iya. Di laut apa di situ? Di sini? Di laut aja. Duduk. Sebentar ya. Siap. Sepotong apa full nih? Rapat. aja. Nyingir. Ya. 1, 2, 3. Kenapa napasmu tersengal-sengal? Seperti orang dikejar setan. Neng, fotonya besok diambil ya? Iya. Kau kenal guru madrasah tadi? Kenal, Sumiati namanya. Sumiati? Apa dia yang membuat kau terbirit-birit seperti orang dikejar setan? Aneh. Justru orang lain mengejarnya. Dia memang cantik. Johan, dialah gadis yang mati terbunuh karena mau melindungi aku. Sudah mati? Kau kan baru saja ketemu dia. Kau pasti salah lihat, Roma. Tidak. Aku begitu yakin dengan pandanganku. Sebentar. Roma, ini mungkin bisa menolongmu. Semua penduduk di sini membuat foto di tempatku. Ini kan? Astagfirullahaladzim. Ini kan Ratna. Hah? Sumiati. Atau Rani? Sumiati. Sejak kapan kau kenal dia? Aku tinggal di sini sejak dia masih ingusan. Anak-anak, kita mulai. Kalau mau belajar, bismillah. Sesudah belajar, alhamdulillah. Kalau mau kerja, bismillah. Sesudah bekerja, Mulailah setiap pekerjaan dengan membaca. Sudahilah setiap pekerjaan dengan membaca. Kalau mau makan, baca bismillah. Sesudah makan, alhamdulillah. Kalau mau tidur, baca bismillah. Dan bangun tidur, tanpa membaca nama Allah, makan minum tiada berkah. Tanpa membaca nama Allah, pekerjaan tiada berkah. Bagi orang pandai bersyukur, nikmat Allah kan ditambahkan. Tapi bagi orang yang kufur, azab Allah sangat pedih. Makanya kalau mau belajar, baca bismillah. Sesudah belajar, alhamdulillah. Kalau mau kerja, baca bismillah. Sesudah bekerja,
dan bangun tidur. Alhamdulillah. Pak, dia mengganggu. Anak-anak, masuk semua. Saya harap saudara meninggalkan tempat ini. Jangan datang lagi kemari, mengganggu ketenangan anak-anak belajar. Maaf, Pak. Saya tidak mengganggu. Maksud saya baik. Kalau maksud saudara baik, tolong tinggalkan tempat ini. Menjaga disiplin anak-anak susah sekali. Jadi jangan saudara persulit tugas anak saya. Anak Bapak? Maaf, saya tidak tahu. Saya pendatang di sini. Saya sudah kira saudara pasti dari kota besar. Kami di sini orang-orang bersahaja. Jadi silakan. Astagfirullahaladzim. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau inginkan. Johan, tadi siang aku telah memperhatikan wajahnya. Dan aku yakin dia adalah Ratna. Tapi astagfirullahaladzim. Entahlah. Aku jadi bingung. Tapi yang pasti dia itu bukannya makhluk halus. Dia itu Sumiati, anaknya Pak Din. Kamu tolong aku? Apa yang harus kulakukan? Bikin besar fotonya. Iya, jadi Bapak nggak tahu namanya Roma? Nggak tahu, Pak. Waduh, bagaimana ya? Anu kayak Pak Umar nih. Pak Umar, tahu namanya Roma nggak Pak Umar? Saha? Pak Roma namanya Roma itu. Pak, ada apa? Ini Bu, Gitu tuh, Pak. ada foto Bu Guru Sumi. Sumi. Barangan nih, Pak ya. Udah nyahap di teh. Ada yang jatuh cinta pada guru kita rupanya. Siapa orangnya, Bu Sumi? Wah, Pak Din bakal punya mantu ya? Kalau begitu, bisa potong rebus bulu. Bismillah. Perbuatan ini pasti ada akibatnya. Oh ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, surat. Pak? Ini dari Pak Kades, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Asem. Lancang sekali orang itu. Tapi tamunya si Johan itu sudah tak panggil loh. Dia tak marahi dia. Silakan diminum loh kacangnya. Ya, nunggu. Terima kasih, Pak. Sebentar lagi mereka datang. Permisi Pak Lurah. Mari. Assalamualaikum. Wah, Bung Johan. Loh, ini Bang Roma Irama. Betul, Pak. Rupanya hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Apa yang saya bisa bantu? Loh, katanya saya dipanggil Pak Lurah. Oh iya. Nah ini. Ya, Roma ini tamu saya yang Bapak panggil juga. Oh, jadi Anda tamunya. Betul, Pak. Mari. Silakan.
Kita di sana saja, lebih tenang. Ayo. Ayo, siapa ini? Kenal gak? Hah? Bung Roma. Wah, Bung Roma. Musuh di sini ya? Itu tergantung Pak Lurah. Wah, kalau Bung Roma manggung di sini bisa habis sawah warga saya. Ayo, kalian tunggu di luar ya. Cara rame-rame tuh. Ya, Pak. Mari. Maaf ya Bung Roma, saya undang Anda kemari karena ada laporan dari Bu Sumi. Katanya ada yang bikin malu dia dengan masang foto besar-besaran di depan umum. Apa betul Anda yang masang? Yang pasang foto itu memang saya, Pak. Tapi atas kehendak Roma. Apa maksudnya? Biasa, Pak. Rupanya penyanyi kita ini sedang jatuh cinta, Pak. Walah, ngono ta. Wes nanti tak atur. Saya kan juga pernah muda. Bung Roma tunggu sini ya. Baik, Bung Pak. Johan ikut saya. Yuk. Nah, Adin, ini Pak Johan sudah datang. Pak Johan dan tamunya itu tidak ada niat buruk kok. Ya, cuma caranya saja agak kurang umum gitu. Maksud saya melapor juga bukan untuk niat buruk, Pak. Tapi saya mohon kepada Pak Lurah selaku pamong untuk bisa memberikan ketentraman kepada anak saya di saat menjalankan tugasnya sebagai guru. Oh, tentu Adin. Oh, itu tugas saya kok. Makanya saya kumpulkan semua di sini supaya mencapai penyelesaian yang baik. Sekarang Pak Din, Pak Johan, tunggu sini. Bu Sumi ikut saya. Mau dibereskan tidak? Mau, Pak. Bung Roma, tamunya Bung Johan yang masang foto itu loh. Menurut Bung Roma, maksudnya baik. Nah, sebaiknya Bung Roma sendiri yang menjelaskan, biar gamblang gitu loh. Rokok aku mandi sih. Silakan ngomong-ngomong dulu ya. Baik, Saya Pak. tak ambil rokok. Baik. Assalamualaikum. 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 Sudah 3 kali. Waalaikumsalam. Ini apa beres ya? Alhamdulillah. Berkat kebijaksanaan Pak Lurah, semuanya beres. Kami telah membahas masalah ini secara panjang lebar dan selesai dengan baik. Nah ya, kalau saya ngatur mesti beresnya. Iya. Perkenalkan Pak Din, ayahnya Bu Sumi. Samsudin, Roma. kami ucapkan terima kasih atas bantuan Bapak. Kami permisi, Pak. Mari.
Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih? Asik dong. Udah ketemu dong, beres. Roma, apa yang kau bicarakan berdua di dalam? Banyak juga. Gimana? Pertama, aku ucapkan salam. Assalamualaikum. Dia jawab. Tidak. Dia diam saja. Kemudian, aku ucapkan salam yang kedua. Assalamualaikum. Baru dia jawab. Juga tidak. Nah, kemudian, baru aku ucapkan salam yang ketiga kali. Assalamualaikum. Nah, baru dia jawab. Waalaikumsalam. Asik. Lalu? Lalu, Pak Lurah, Pak Din, dan kau datang mengganggu. Jadi cuma itulah pembicaraan kami. Jadi cuma assalamualaikum doang? Ya. Ya, banyak juga. Coba kau dengar, Monik. Kabar gembira buat Bung Hamid. Belakangan ini saya sudah melihat Roma bersenandung dan menyanyi. Padahal selama ini jangankan bersenandung, bahkan tersenyum saja dia segan. Saya kira tidak berapa lama lagi Roma akan kembali seperti dulu dan Bung Hamid dapat mengharapkan ciptaan-ciptaan yang terbaru. Wassalam, Johan. Sesuai dengan rencanaku, penampilan soneta grup yang mendatang aku ciptakan secara besar-besaran. Ya, pokoknya, Moni, penampilan soneta kali ini harus merupakan kelahiran baru bagi Roma Irama. Bayangkan, penggemar-penggemar Roma akan berteriak-teriak histeris, mengaguminya. Lalu Roma berjalan di samping panggung dan menjemputmu, Moni, dan memperkenalkan pada penonton. Inilah pendamping hidupnya. Dan penonton akan berteriak, hidup Roma dan Monik. Apa betul, Pak Hamid? Aku jamin, Monik sayang, jangan khawatir. Asalkan kau bisa membujuk ayahmu untuk tambahan dana yang kuminta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus sekali. Belajar sama siapa? Belajar sendiri. Bapak bukan yang tinggal di rumah Pak Johan. Semua orang bikin foto sama Pak Johan. Sudah punya foto belum? Belum, habis tak punya uang. Saya bisa bantu. Tapi mau nggak antar ke rumah Bu Sumi? Mau. Ayo. Jangan ada yang pergi dari sini. Awas kalau ada. Apa domba-dombamu mengerti? Mengerti. Kalau malam kami sering ngomong-ngomong. Bu Sumi. Kurang keras. Bu Sumi.
Kurang keras begini. Bu Sumi. Suara bapak seperti harimau, terlalu keras. Jadi Bu Sumi marah tuh. Tanamkan dalam jambangan hati kita sanubari sebagai kembang sari semerbak mewangi. Hai bunga primadona desa, kau indah bertahan. Dalam jambangan hati kita sanubari sebagai kembang sari semerbak mewangi. Hai bunga primadona desa, kau indah bertahan. Dona dona don primadona desa, 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 dona dona don primadona desa. Kau berhasil menemui dia? Ya. Apakah kau masih berpikir bahwa Sumi itu makhluk halus? Bukan. Tapi ini suatu keajaiban. Memang Allah Maha Kuasa untuk membuat hal-hal yang ajaib. Lalu? Justru keajaiban inilah yang aku ingin tahu. Makannya sudah siap, Pak. Sebentar, Bapak salat dulu. Baik.
Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Saya mengganggu? Ya. Maaf. Kalau begitu, saya permisi. Tunggu. Siapa Anda sebenarnya? Dan mau apa? Maaf, saya lupa memperkenalkan diri. Nama Roma, alamat Jalan Mawar, nomor 40 Jakarta. Telepon 24434, pekerjaan pengangguran. Anda siapa? Sumiati. Apakah itu nama asli? Apa maksudmu? Adakah nama orang yang palsu? Maksudku, adakah panggilan lain untukmu? Misalnya Rani atau Ratna? Berdebar hati berdebar, deras darah mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu, 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 malu mengutarakan hasratku. Sungguh aku ragu, 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 ragu mengatakannya padamu. Berdebar hati berdebar, deras darah mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sudah kurangkai kata untuk menyampaikan rasa, tapi di hadapanmu semua buyar tak menentu. Jangankan untuk merayu, apalagi mencumbu, bahkan memandang matamu ternyata aku tak mampu. Terkesima diriku memandang personamu, gugup keluh dan takut memandang ribamu. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir, bergetar mengatakannya padamu. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati.
Subhanallah. Terang bulan di desamu indah sekali. Kelihatannya kau sudah mulai romantis. Allah memang maha penyayang. Dulu aku bertemu Ratna, lalu aku ingin menyelamatkannya. Seandainya tidak terjadi musibah itu, tentu aku terikat padanya. Kenapa? Ya, mungkin karena rasa tanggung jawab. Tapi setelah Ratna tiada, Allah menggantikannya dengan orang lain yang mirip dengan Ratna. Tapi Sumi lebih dari Ratna, lebih dalam segala-galanya. Rupanya kau sedang jatuh cinta. Entahlah. Yang pasti aku akan melamarnya. Hebat. Hebat. Kalau begitu kau harus segera melamar dia. Oh? Soalnya Pak Hamid minta kau secepatnya ke Jakarta. Katakan kepada saudara Hamid Barito, belum bisa. Siapa itu semua? Seperti temannya Roma. Ambil. Maaf. Maksud Bapak apa? Untuk anakmu dengan satu syarat. Putuskan hubungannya dengan Roma. Maaf, Pak. Kami orang miskin. Jangan dibeli. Rahma adalah tunangan anak saya. Mereka mau memutuskan hubungan atau menikah. Itu urusan mereka. Orang lain tidak perlu ikut campur. Tidak usah berlagak punya harga diri. Yang kalian inginkan dari Roma, uang kan? Sekarang tidak usah repot-repot. Ini saya berikan. Nah, ambil. Sumi. Hei, apa yang kau lakukan terhadap gadisku? Sumi, Hamid memang kasar. Tidak, Roma. Temanmu memang benar. Aku sebagai gadis desa tidak pantas menjadi istrimu. Astagfirullahaladzim. Hentikan hubungan kita sampai di sini, Roma. Tidak, Sumi. 1000 Hamid tidak akan mampu memisahkan kita. Aku yakin Allah telah menciptakanmu untukku. Ya, soal cara terserah kalian, ha? Ya toh? Siap, Bos. Mengingat tugas ini cukup berat, imbalannya tentu istimewa. Kelas itu. Iya.
Cepat. Pak Penghulu sudah lama menunggu kita. Tapi teman-teman dari Sonata Group belum datang, Pak. Biarkan saja mereka menyusul. Kita sudah terlambat 1 jam. Mari. Ayo, mari. Bu Guru, ini untuk Bu Guru. Terima kasih, Ima. Jadi juga. Iya. Jangan turun. Wan, cepetan dong, Ris. Kita rumah keburu-keburu nih. Benar juga, Wan. Sabar, yuk. Kelas sedikit yang penting hadir. Pak! Pak! Lepaskan! Lepaskan aku! Ada orang di depan pohon. Saya pinggir, Bang. Stop. Turun. Cepetan dong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ada apa nih? Astagfirullahaladzim. Hah? Siapa ini? Tahu. Hah? Ya Allah. Hei, Roma. Hah? Roma? Ya Allah. Yuk, bangun. Bantu, Sen. Ya, pelan. Johan, yuk. Johan. Hei. Sabar. Sonata ini. Ada apa, Bu Johan? Sipar. Hah? Ada apa? Sipar. Ada Kita sunatan nih. Roma mana, Roma? Roma ada dalam mobil. Cepat masuk. Cepat. Ayo kita berangkat. Berangkat sini cepetan. Wan, cepat Wan, balik Wan. Sumi. Roma. Sumi. Astagfirullahaladzim. Tenang, Roma. Tenang. Dia adalah Monik. Monik yang setia mendampingimu selama aku berbaring di sini. Maaf.
Di mana Sumi? Sudahlah. Lupakan gadis itu. Kita harus bersyukur kau masih selamat. Menurut laporan Suneta Group, mereka hanya menemukan kau dan Johan. Sedangkan Sumi, Raib entah kemana. Kenapa wajah Sumi, Pak? Kenapa dibalut seperti ini? Sumi, menurut keterangan dokter, wajahmu mengalami luka bakar. Tapi Kenapa Tuhan menghukum aku seberat ini, ya Allah? istighfarlah, nak. Kenapa kau tidak renggut nyawaku saja, ya Allah? Istighfar. Kuatkan hatimu. Bukankah kau seorang guru yang selalu menanamkan keimanan terhadap murid-muridmu? Tawakal ala Allah. Tawakal, nak. Bagaimana kalau Roma sampai tahu keadaan wajah Sumi, Pak? Tentu dia tidak akan sudi lagi. Sabar, nak. Bapak akan berusaha sekuat tenaga demi kesembuhanmu. Dan Bapak akan berusaha untuk menemui Roma. Jangan, Pak. Jangan. Aku tidak ingin Roma tahu keadaan wajahku. Ini orangnya. Iya. Dokter kenal dia? Tidak. Saya mau periksa dia. Jangan, dokter. Jangan. Saya tidak punya apa-apa untuk membiayai operasi. Lagipun, Soal biaya jangan kau pikirkan. Yang penting kau mau menjalani operasi itu. Mau kan? Mau kan? Alhamdulillah. Demi kebahagiaan anak saya, Sumi. Dan demi membalas budi luhur dokter, insya Allah saya bersedia memenuhi keinginan dokter. Apa yang harus saya lakukan? Setelah selesai operasi nanti, izinkanlah putri Bapak untuk tinggal bersama saya. Maksud dokter? Maksud saya, ya, tentunya dalam rangka perawatan. Alhamdulillah. Kalau itu permintaan dokter, bahkan kami harus berterima kasih. Terima kasih, dok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bekas luka di kepala bisa hilang nggak, dok? Jangan khawatir. Sistem pengobatan sekarang kan sudah canggih. Pulang sekarang? Ya. Selamat. Terima kasih. Saya harap Anda banyak istirahat di rumah, ya. Baik. Oh iya, dok. Kalau nyanyi boleh nggak? Sebaiknya jangan dulu. Kalau luka di kepala, memang tidak apa-apa. Tapi bagian rusuk Anda
yang belum memungkinkan untuk banyak bergerak. Menurut dokter, bagaimana hasil operasi tadi? Secara medis, tidak ada masalah. Insya Allah. Pulang hari ini, Bung Roma? Iya, Dok. Kenalkan, ini Bung Roma pemusik kita. Oh. Ini Dokter Murad, ahli bedah plastik. Murad. Roma. Wah, baru sekarang kita bertemu. Padahal rumah kita berdekatan. Dokter tinggal di mana? Saya di jalan di sebelah rumah Anda. Jalan Melati nomor 26. Astagfirullahaladzim. Inilah kehidupan di kota besar. Sama tetangga, bisa nggak pernah ketemu. Iya. Kalau begitu, kami akan mengundang dokter untuk menghadiri pesta Roma nanti. Pesta pertunangan apa pesta pernikahan nih? Ya, semacam begitulah. Sorry dok, kami permisi dulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa tuh orang? Astagfirullahaladzim. Coba lihat rencana panggung. Desain stage untuk you. Mana ada desain semegah ini? Hah? Istora yang berkapasitas 12.000 penonton. Pasti penuh. Full house. Hamid, kelihatannya kau begitu berambisi untuk menjodohkan aku dengan Monik. Kenapa? Roma, belum pernah aku lihat laki-laki sebodoh kau. Laki-laki yang mana yang tidak tergiur pada Monik? Cantik, muda, lagi pula kaya raya. Temanmu yang mana? Yang sebijak aku? Kau tamak, Hamid. Yang ada di benakmu cuma uang, uang dan uang. Sehingga kau lupa akan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai cinta. Aku tahu kau seorang seniman. Nah, jiwamu lebih romantis. Tapi kalau jatuh cinta, lihat-lihat orang dong. Jangan seperti si Sumi gadis kampung itu. Cukup, Hamid. Cukup. Aku tidak mau mendengar kau menghina Sumi lagi. Dan insya Allah aku akan menemukannya. Astagfirullahaladzim. Apa yang kau lakukan? Kalau sekarang kau tidak setuju dengan gagasanku, baiklah. Tapi ingat, satu saat kau akan tahu bahwa apapun yang aku lakukan adalah demi kebahagiaanmu, demi kejayaan kita. Kau saja yang kawin dengan Monik. Hei, kau tidak bisa gagal semua ini. Semua orang sudah tahu. Kau akan menyesal. Kau akan melarat. Kau akan hancur. Kau akan... Dasar seniman. Susah diatur. Ayo, Sumi. Lepaskan kamu. Sumi, perlihatkan wajahmu, nak. Ayo, Sumi. Dokter ingin melihat hasil kerjanya.
Alhamdulillah. Sungguh Engkau Maha Rahman dan Rahim, ya Allah. Bagaimana wajah saya, dokter? Cantik, Sumi. Cantik sekali. Halo? Bisa bicara dengan Roma? Oh, bisa. Tunggu sebentar ya. Sumi. Kenapa, Sumi? Dokter, apa arti operasi ini? Kalau aku tidak mengenali diriku sendiri, apalagi orang lain. Kau kecewa, Sumi. Aku bisa mengerti. Tapi itu adalah hasil kerjaku yang sebaik-baiknya, yang telah kupersembahkan kepadamu. Sumi, tidak pantas kau berkata begitu kepada Dr. Boran. Dialah yang telah menyelamatkanmu, memberikan wajah baru untukmu, tanpa imbalan apapun. Dokter, maafkan anak saya. Sumi benar. Maafkan saya. Tidak, dokter. Sayalah yang harus minta maaf. Karena saya tidak mampu menghargai pemberian dokter yang tidak terhingga ini. Tapi syukurilah, nak. Wajah barumu adalah anugerah Allah juga. Iya. Dan dengan wajahmu yang baru itu, kau bisa memulai satu kehidupan baru. Saya dan ayahmu telah sepakat untuk sementara kau tinggal di rumah saya. Dia adalah anakku, Rani. Rani meninggalkan aku
untuk kawin lari dengan seorang playboy yang ternyata telah menyia-nyiakannya. Selanjutnya, dia terjerumus ke lembah hitam dan akhirnya mati dengan cara yang sangat menyedihkan. Rani mempunyai seorang saudara kembar. Namanya Rina. Wajah mereka mirip pinang dibelah dua. Namun, Rina hilang sampai saat ini sejak dia berusia 4 tahun. Ketika kami sedang mengadakan rekreasi di daerah puncak. Hal itu terjadi dalam suatu kecelakaan yang merenggut jiwa ibunya. Bukankah ini wajahmu sebelum dioperasi? Demi Allah, katakan kepadaku yang sebenarnya, Pak. Apakah Sumi ini benar-benar anak kandung Bapak? Demi Allah, dia bukan anak kandung saya. Memang saya yang menemukannya dan memeliharanya sampai kini. Sumi, percayalah nak, bahwa Dr. Murad adalah ayahmu, ayah kandungmu. Ayo Sumi, jangan ragu-ragu. Demi Allah, dialah ayah kandungmu. Tercabut dari jambangan kala badai menerjang. Kalau mati bersemi, di manakah rimbanya? Kalau sudah mati, di mana pusaranya? Taman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa, hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa.
prima donna telah pergi. Kumbang-kumbang kelana, siapa yang menemukannya? Akan ku tukar dengan bunga seribu. Bunga desa yang ku puja, cair entah kemana, tercabut dari jambangan kala badai menerjang. Kalau masih bersemi, di manakah rimbanya? Kalau pun sudah mati, di mana pusaranya? Taman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa. Hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa. Tercabut dari jambangan kala badai menerjang. Kalau masih bersemi, di manakah rimbanya? Kalau sudah mati, di mana pusaranya? Taman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa. Hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa. Selamat malam tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Terlebih dahulu kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan nyonya-nyonya dalam rangka merayakan hari pertunangan sahabat saya Roma Irama dengan saudari Monik, putri tunggal dari Bapak Bopi. Kuatkan hatimu, nak. Kau tunggu di sini. Hadirin, mari kita saksikan bersama acara pertukaran cincin antara kedua insan yang berbahagia. Jangan, Ayah. Kepada saudara Roma dan Monik, kami persilakan.
kepada Saudara Roma dan Saudara Monik, acara pertukaran cincin dimulai. Silakan. Hadirin, maka resmilah pertunangan Saudara Roma Irama dengan Saudari Monik. Semoga berbahagia sampai ke jenjang pernikahan. Untuk melengkapi kebahagiaan kita malam ini, Saudara Monik mohon agar Saudara Roma Irama berkenan menyanyikan lagu ciptaan yang terbaru. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baiklah para hadirin. Saya akan membawakan sebuah lagu. Lagu mana yang paling berkesan dalam hidup saya? Terbang yang masih terbayang, bangsa
Apakah Anda melihat seorang gadis menyanyi di sini? Bung Roma, saya mau bicara. Silakan. Maaf. Rina! Sudah kau ketemukan gadis itu? Belum. Oh, tapi aku yakin itu adalah suara Sumi. Astagfirullahaladzim. Johan, kau ingat orang yang barusan itu? Iya. Sudah 3 kali aku ketemu dia. Pertama, ketika Ratnamati terbunuh. Kedua, pada saat kita dihadang di desa. Dan ketiga, barusan. Aku yakin ada yang tidak beres di sini. Nggak beres? Apanya nggak beres? Hamid. Aku curiga padanya. Dan satu hal lagi. Malam ini ada seorang wanita cantik dengan pandangan penuh arti menatapku. Dokter Murad yang ahli bedah plastik itu, kata orang di ayahnya. Ayahnya? Iya. Dokter Murad, ahli bedah plastik. Ayah! Ayah! Diam! Tolong! Diam, patutkan! Ayah! Sebagai tukang saya